Pagi itu berjalan seperti biasa, tenang dan terasa akrab. Mira bangun lebih awal, seperti setiap hari. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu memanaskan air untuk kopi suaminya. Udara masih lembab, matahari baru naik setengah, dan aroma nasi goreng menyebar ke seluruh rumah. Di meja makan, Arman sudah duduk dengan ponsel di tangan, wajahnya datar dan nyaris tanpa emosi. Sudah berbulan-bulan suaminya seperti itu. Tidak ada lagi obrolan pagi, tidak ada gurauan kecil, bahkan senyum pun mulai jarang. Mira masih mencoba bersikap seperti biasanya, masih berusaha menjaga semuanya tetap terlihat baik. Ia percaya setiap hubungan pasti punya masa sulit. Ia hanya perlu bersabar, menunggu Arman kembali seperti dulu. Setelah makan, Arman berangkat kerja. Tak ada pelukan, tak ada tatapan hangat, hanya suara pintu tertutup perlahan. Begitu ia pergi, rumah terasa hampa. Mira duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Foto itu dulu menjadi simbol bahagia, dua orang yang saling mencintai dan berjanji akan bersama selamanya. Tapi kini, foto itu lebih terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Hari itu ia berniat mengunjungi ibunya di kampung sebelah, tapi hujan tiba-tiba turun deras. Udara menjadi dingin dan jalanan mulai licin. Meski begitu, ia tetap memutuskan untuk pergi. Ia selalu membawakan ibunya bahan makanan dan obat, dan hari itu pun sama. Ia membawa beberapa tas belanja dan berencana pulang sebelum malam. Di perjalanan pulang, langit makin gelap, jalanan sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Hujan menutupi pandangan, tapi ia tetap berusaha fokus. Di tikungan besar menjelang perumahan, lampu truk dari arah berlawanan mendadak menyilaukan. Kendaraan besar itu seperti kehilangan kendali dan meluncur lurus ke arah mobil Mira. Ia hanya sempat membanting setir ke kiri, lalu suara benturan keras terdengar. Dunia tiba-tiba berputar cepat, lalu segalanya menghitam. Ketika sadar, ia tak tahu di mana berada. Suara samar peralatan medis dan langkah kaki terdengar di sekitar, tapi matanya belum bisa terbuka sempurna. Tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Napasnya tersengal, tapi ia masih bisa merasakan denyut jantungnya sendiri. Ia mendengar seseorang berbicara pelan di dekatnya. Entah perawat atau dokter. Mereka membicarakan tentang pasien yang belum sadar sepenuhnya. Dan tentang keluarga yang sudah dihubungi. Nama suaminya disebut. Saat itu, perasaan lega sempat muncul. Berarti Arman tahu. Berarti ia akan datang menemaninya. Tapi menit demi menit berlalu tanpa kehadiran siapapun. Hari berganti menjadi minggu, dan tetap tak ada tanda-tanda suaminya datang menjenguk. Ia tidak tahu, di sisi lain kota, Arman sudah berdiri di depan foto dirinya, yang dikelilingi bunga melati. Rumah penuh dengan pelayat, dan semua orang datang untuk mengucapkan belasungkawa. Rumah sakit mengirim kabar bahwa Mira tidak selamat. Tubuhnya disebut tidak utuh karena kecelakaan yang parah, dan pemakaman dilakukan dengan abu hasil kremasi. Tak ada yang tahu bahwa semua itu adalah kesalahan fatal. Arman tampak tenang saat itu. Tidak ada air mata, tidak ada raut kehilangan. Ia hanya berdiri kaku, seolah sedang menunggu sesuatu berakhir. Orang-orang mengira ia berusaha kuat di depan banyak orang, tapi sebenarnya ada sesuatu di balik tatapan kosongnya. Malam setelah pemakaman, rumah itu sunyi. Di dalam kamar, Arman duduk sendirian menatap foto pernikahan mereka. Lalu ia mengambil foto itu dari bingkai, menyimpannya ke dalam laci, dan menggantinya dengan lembar kosong. Sementara itu, di rumah sakit kecil di luar kota, Mira mulai membuka matanya sepenuhnya. Perawat yang menjaga kaget melihatnya sadar. Setelah beberapa hari dalam kondisi lemah, ia mulai bisa berbicara. Ia menanyakan tentang suaminya, tapi jawaban yang ia terima membuat dadanya serasa diremas. Petugas rumah sakit mengatakan bahwa suaminya sudah mengambil semua barang miliknya beberapa minggu lalu karena mengira dirinya telah tiada. Tidak ada satupun yang datang menanyakan kabar, bahkan setelah kondisinya mulai membaik. Ia terdiam lama, sulit menerima kenyataan bahwa orang yang paling dipercaya bisa dengan mudah percaya bahwa ia telah pergi, tanpa memastikan kebenarannya. Hari-hari berikutnya ia habiskan di rumah sakit.
memulihkan diri pelan-pelan, sambil mencoba menyusun keberanian untuk pulang. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya mulai kuat. Dengan uang seadanya, ia naik kendaraan umum menuju rumah yang dulu menjadi tempat segala kenangan. Perjalanan terasa panjang. Di sepanjang jalan, pikirannya berputar-putar, antara rindu dan takut. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya salah paham, bahwa ketika tiba di rumah, Arman akan terkejut dan memeluknya erat. Namun begitu, sampai di depan pagar, langkahnya terhenti. Lampu rumah menyala terang. Dari balik tirai jendela, tampak dua bayangan di ruang tamu. Suara tawa perempuan terdengar samar dari dalam. Awalnya ia berpikir mungkin itu saudara atau tamu. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas kenyataan yang ada di depan matanya. Arman duduk santai di sofa, tersenyum lepas bersama seorang wanita muda, tangan mereka saling menggenggam, dan wajah mereka begitu dekat seolah dunia hanya milik berdua. Di meja ruang tamu, foto pernikahan Mira sudah tidak ada. Di tempatnya kini berdiri bingkai baru berisi foto Arman bersama wanita itu, dengan senyum yang sudah lama tak ia lihat lagi. Hujan turun pelan, menetes di rambut dan wajahnya. Hatinya terasa hancur, bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena kenyataan bahwa suaminya bahkan tidak menunggu kepastian sebelum menggantinya dengan orang lain. Ia berdiri di sana lama sekali, memandangi rumah yang kini bukan lagi miliknya. Dalam kesunyian malam, hanya satu kalimat berputar di kepalanya, bahwa cinta yang ia rawat dengan sabar, ternyata sudah dikubur bahkan sebelum ia benar-benar mati. Malam itu, sesuatu di dalam dirinya ikut mati. Tapi di balik luka yang begitu dalam, ada nyala kecil yang muncul perlahan. Bukan nyala dendam, melainkan tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Dunia boleh mengira ia sudah pergi, tapi kali ini ia akan pulang dengan cara yang berbeda. Hari itu, di bawah hujan yang semakin deras, Mira melangkah pergi dari pagar rumahnya, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai seseorang yang baru saja bangkit dari kematian. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari cerita yang belum selesai. Hari-hari setelah kepulangannya menjadi masa paling sepi dalam hidup Mira. Ia menumpang di kamar kecil milik seorang janda tua di ujung gang, perempuan sederhana yang bahkan tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Setiap pagi, Mira duduk di dekat jendela kamar itu, menatap jalanan basah oleh sisa hujan, memandangi rumah besar di kejauhan yang dulu ia sebut rumah. Kini tempat itu hanya bangunan asing yang menyimpan suara tawa orang lain. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Luka di bahu masih terasa nyeri, dan bekas lebam di wajah belum benar-benar hilang. Tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji akan menjaga dan mencintainya bisa begitu cepat melupakan? Bahkan ketika ia masih berjuang antara hidup dan mati di ranjang rumah sakit, Arman sudah menjalani hidup baru seolah masa lalu tak pernah ada. Siang hari, ia membantu ibu pemilik rumah menyapu halaman, mencuci pakaian, atau sekadar menemani mengobrol. Kegiatan sederhana itu membuatnya sedikit tenang, tapi setiap kali senja datang, pikirannya kembali ke rumah besar itu. Kadang ia berjalan melewati depan pagar, hanya untuk memastikan semuanya nyata. Setiap kali melihat lampu ruang tamu menyala, ia bisa membayangkan Arman duduk di sofa sambil memeluk perempuan itu, menikmati makan malam, tertawa bersama, dan tidur di ranjang yang dulu ia tiduri. Rasa marah perlahan mulai tumbuh, tapi bukan marah yang meledak-ledak. Lebih seperti bara yang membakar perlahan, dalam diam. Ia tidak tahu apa yang membuatnya lebih sakit, dikhianati, atau dianggap sudah tiada tanpa sedikit pun usaha untuk mencari tahu kebenaran. Suatu sore, ia akhirnya berani berjalan lebih dekat. Dari balik pohon mangga di tepi jalan, ia memperhatikan halaman rumah. Taman yang dulu ia rawat kini penuh bunga warna-warni. Ada kursi rotan baru di teras, dan pot bunga favoritnya sudah berganti isi. Namun yang paling menusuk adalah pemandangan di depan pintu. Arman berdiri di sana, menatap mesra perempuan itu. Wanita yang selama ini menduduki tempatnya ternyata bukan orang asing. Ia mengenalnya. Rani, teman lamanya, seseorang yang dulu sering datang meminta nasihat tentang hubungan. Seseorang yang pernah ia anggap seperti adik sendiri. Ingatan lama berputar cepat. Bagaimana Rani dulu sering menangis di bahunya,
bercerita tentang pria yang tak setia. Bagaimana Mira selalu berusaha menenangkan dan meyakinkan bahwa cinta yang tulus masih ada. Ironis, kini orang yang ia hibur dulu justru menggantikan dirinya. Hidup kadang punya cara yang sangat kejam dalam menunjukkan siapa yang sebenarnya bisa dipercaya. Mira mulai menyadari satu hal, semua ini tidak mungkin kebetulan. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Mobilnya masih baru, diservis rutin, tapi bisa tiba-tiba remnya blong di hari kejadian. Rumah sakit tempatnya dirawat adalah rumah sakit kecil, yang bahkan ia tak pernah tahu sebelumnya. Dan yang paling aneh, mengapa suaminya begitu cepat menerima kabar kematian tanpa memastikan sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya setiap malam. Ia merasa seperti terperangkap di antara dua dunia. Satu di mana ia masih hidup, dan satu lagi di mana semua orang percaya ia sudah mati. Tidak ada keluarga yang mencarinya, tidak ada teman yang datang. Semua percaya kabar dari suaminya, seolah hidupnya sudah berakhir. Padahal ia masih di sini, masih bernapas, masih berdiri. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar kembali suara benturan, jeritan, dan kilatan cahaya lampu truk yang menghantam mobilnya. Setiap kali itu terjadi, ia menatap langit-langit dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Kalau benar kecelakaan itu bukan takdir, maka seseorang harus bertanggung jawab. Beberapa minggu kemudian, kondisinya mulai membaik. Tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih jernih. Ia mulai menyusun rencana kecil. Tidak lagi sekadar menangis dan menyesali, tapi perlahan-lahan mengamati. Ia memperhatikan kebiasaan Arman dan Rani. Jam berapa mereka keluar rumah, siapa yang sering datang, apa yang mereka lakukan setiap hari. Dari tempat persembunyiannya, ia bisa melihat pola hidup mereka yang tampak bahagia. Arman yang dulu dingin kini tampak hangat bersama perempuan lain. Ironi yang terlalu pahit untuk ditelan. Kadang, di tengah malam, Mira berdiri di tepi jalan seberang rumah, hanya memandangi jendela kamar yang dulu miliknya. Lampu di sana selalu menyala lembut, tirai bergerak perlahan tertiup angin. Ia tahu betul setiap sudut ruangan itu, cat dinding, posisi lemari, bahkan aroma sabun yang biasa ia pakai. Tapi kini semuanya terasa asing. Rumah yang dulu ia rawat dengan sepenuh hati berubah menjadi tempat yang menolak kehadirannya. Ada satu momen yang tak bisa ia lupakan. Suatu sore, ia melihat Arman keluar rumah bersama Rani. Berjalan ke mobil dengan wajah ceria. Di bahu Rani tergantung tas kecil berwarna coklat tua. Tas yang dulunya milik Mira sendiri. Barang yang ia beli dengan susah payah, hadiah kecil untuk dirinya sendiri di ulang tahun pernikahan mereka. Kini benda itu menggantung di bahu perempuan yang merebut hidupnya. Hal kecil, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Sejak hari itu, pandangan Mira berubah. Tidak ada lagi air mata yang jatuh. Tidak ada lagi keluh kesah atau penyesalan. Yang tersisa hanyalah ketenangan aneh, dingin, tapi tajam. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana mengembalikan masa lalu. Ia hanya ingin tahu satu hal, kebenaran. Dan ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan mendekat, bukan menjauh. Hidupnya sekarang bukan lagi tentang menunggu cinta yang hilang, tapi tentang menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Ia bukan lagi istri yang ditinggalkan, melainkan seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk tetap hidup. Dan tanpa ada yang tahu, ia mulai menyusun langkah berikutnya. Langkah yang akan membawanya kembali masuk ke rumah itu. Bukan sebagai Mira yang dulu, tapi sebagai sosok lain yang akan mengguncang kehidupan mereka. Di bawah langit malam yang mendung, ia menatap rumah itu lama sekali. Lampu-lampu di dalam mulai padam satu persatu, hanya tersisa cahaya redup dari kamar atas. Dalam kesunyian itu, ia mengucap dalam hati bahwa takdir belum selesai menulis kisahnya. Karena terkadang, hidup yang benar-benar baru dimulai justru setelah seseorang dianggap sudah mati. Malam itu, udara begitu tenang. Langit tanpa bintang, hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang sesekali membuat dedaunan bergerak pelan. Dari kamar sempit tempatnya tinggal, Mira menatap ke arah rumah besar di seberang jalan.
Rumah itu kini terlihat lebih terang dari biasanya. Lampu taman menyala dan tirai ruang tamu terbuka sebagian, menampakkan siluet dua orang di dalamnya. Pemandangan itu sudah menjadi kebiasaannya. Setiap malam, setelah penghuni rumah lain tertidur, ia keluar diam-diam dan berdiri di balik pohon mangga besar di ujung pagar. Dari sana, ia mengamati Arman dan Rani tanpa suara. Ia tahu kapan mereka makan malam, kapan mereka duduk di ruang tamu, bahkan kapan lampu kamar mereka padam. Ia tidak lagi meneteskan air mata seperti dulu. Tidak ada lagi tangis, tidak ada amarah yang meledak. Hanya diam, tapi di balik diam itu tersimpan api yang membakar perlahan. Mira tahu, mengamati dari jauh tidak akan membawa jawaban apapun. Ia harus masuk ke dalam hidup mereka, melihat lebih dekat, dan menemukan kebenaran yang selama ini bersembunyi. Namun bagaimana caranya? Semua orang percaya ia sudah tiada. Namanya bahkan sudah tercatat di surat kematian. Identitasnya lenyap dari dunia yang dulu ia miliki. Tapi mungkin justru itu keuntungannya. Seseorang yang dianggap mati bisa melangkah tanpa disadari. Beberapa hari berikutnya, kesempatan itu datang tanpa direncanakan. Rani memasang pengumuman kecil di warung sekitar, mencari asisten rumah tangga. Saat membaca kertas itu, Mira tersenyum pelan. Dunia kadang lucu. Jalan menuju kebenaran justru terbuka di tempat yang paling tak terduga. Ia datang ke rumah itu sore hari, dengan penampilan sederhana dan nama baru. Tidak ada yang mengenal wajahnya lagi, karena luka di pipi kiri meninggalkan bekas samar, dan rambutnya kini dipotong pendek. Pertama kali menginjakkan kaki di halaman rumah itu lagi, napasnya terasa sesak. Setiap sudut menyimpan kenangan. Batu taman, pot bunga, bahkan aroma dari ruang tamu masih sama. Hanya pemiliknya yang berbeda. Namun ia menahan diri, menunduk sopan, dan berpura-pura menjadi orang asing. Rani menerimanya dengan cepat. Mungkin karena penampilannya bersih dan sikapnya tenang. Dalam hitungan hari, Mira kembali berada di dalam rumah yang dulu ia bangun bersama Arman. Kini bukan sebagai istri, tapi sebagai pembantu yang tak dikenal siapapun. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian batin. Ia menyapu lantai yang dulu ia pel, menyiapkan makanan di dapur yang dulu menjadi tempat ia, dan Arman tertawa, bahkan mencuci piring yang digunakan oleh kedua orang itu. Setiap benda di rumah itu seperti berbicara padanya, mengingatkan bahwa tempat itu pernah menjadi miliknya. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat melihat Rani memakai barang-barangnya. Piring kesukaannya, taplak meja yang ia beli dengan susah payah, bahkan selimut yang dulu ia jahit sendiri. Di balik ketenangan wajahnya, Mira menahan badai. Ia melihat bagaimana Arman memperlakukan Rani dengan lembut, sesuatu yang dulu nyaris tak pernah ia rasakan di tahun-tahun terakhir pernikahan mereka. Tapi di mata Arman, tidak ada rasa bersalah. Ia berjalan di rumah itu dengan percaya diri, seolah masa lalunya telah benar-benar hilang. Mira bekerja tanpa suara. Ia tahu kapan harus muncul, kapan harus menyingkir. Ia mendengar percakapan mereka dari balik dinding, mengenali nada-nada yang dulu pernah menjadi miliknya. Kadang, Arman menyebut namanya secara tak sengaja, tapi bukan karena rindu, melainkan karena terbiasa. Rani biasanya menertawakan hal itu, dan Arman hanya menjawab dengan senyum ringan. Bagi mereka, Mira hanyalah kenangan yang terkubur. Suatu sore saat sedang membersihkan ruang kerja Arman, matanya tertarik pada laci meja yang sedikit terbuka. Ia tahu seharusnya tidak menyentuhnya, tapi ada dorongan kuat dari dalam diri. Ia ingin tahu apa yang disembunyikan di sana. Tangannya gemetar saat menarik gagang laci. Di dalamnya ada tumpukan kertas rapi, map berwarna krem dengan namanya tercetak jelas di bagian atas. Mira Astuti. Jantungnya berdegup keras. Ia membuka map itu pelan, membaca setiap lembar dokumen di dalamnya. Di sana tertulis laporan asuransi jiwa, surat keterangan kematian, dan salinan tanda tangan yang ia tahu bukan miliknya. Semuanya palsu. Dalam sekejap, semua potongan yang selama ini berantakan di pikirannya menyatu. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Kematian yang diumumkan rumah sakit bukan kesalahan. Semuanya direncanakan. Arman dan Rani tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga mencoba menghapusnya dari dunia. Ia menutup map itu kembali dengan tangan gemetar.
Dunia di sekitarnya seperti berhenti berputar. Dalam hati, rasa sedih berubah menjadi sesuatu yang baru, dingin, tajam, dan penuh tekad. Sejak malam itu, Mira tak lagi sekadar bekerja di rumah itu. Ia mulai mengamati lebih dalam. Setiap langkah Arman, setiap telepon yang ia terima, bahkan dokumen yang keluar masuk dari ruang kerja. Ia menemukan bahwa Arman kini hidup dengan uang dari asuransi jiwa atas namanya sendiri. Uang yang seharusnya menjadi warisan bagi keluarga yang kehilangan. Tapi keluarga itu tidak pernah tahu ia masih hidup. Hari demi hari, Mira menyusun rencana dalam diam. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pembantu baru itu. Rani mempercayainya sepenuhnya. Bahkan mulai menganggapnya seperti teman. Sementara Arman hanya menganggapnya bayangan di rumah, seseorang yang tidak perlu diperhatikan. Namun justru dari bayangan itulah, semua rahasia akan terbongkar. Mira tahu waktunya belum tiba. Ia harus sabar, menunggu saat yang tepat. Ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan, kehilangan, ketakutan, dan kehancuran perlahan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan permainan tenang yang tak terlihat. Malam-malam berikutnya, ia tidur dengan perasaan berbeda. Bukan lagi kesedihan yang menekan, tapi ketenangan yang aneh. Ia menatap langit-langit kamar sempitnya di lantai bawah dan berbisik dalam hati bahwa yang mati bukan dirinya, melainkan kepercayaan yang dulu ia berikan pada mereka. Mulai saat itu, ia bukan lagi Mira yang dulu. Ia menjadi sosok baru. Seseorang yang hidup di antara dua dunia, yang dikenal sebagai bayangan tanpa nama di rumah yang dulu miliknya. Dan tanpa mereka sadari, bayangan itu mulai bergerak. Karena setiap dosa, sekecil apapun, pada akhirnya akan pulang mencari pemiliknya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan yang terus menempel tanpa disadari. Mira menjalani rutinitasnya dengan tenang. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan halaman, dan memastikan semua berjalan seperti biasa. Tidak ada yang aneh di mata Arman dan Rani. Mereka mengira perempuan yang bekerja di rumah itu hanyalah sosok sederhana yang butuh pekerjaan, seseorang yang tidak punya urusan dengan masa lalu mereka. Namun di balik senyumnya yang lembut, Mira menyimpan rencana. Ia tahu waktunya semakin dekat. Setiap malam, ia memandangi berkas yang dulu ia temukan di laci ruang kerja Arman. Berkas itu menjadi pengingat bahwa semua kecurigaan selama ini benar. Kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya bukan sekadar musibah, tapi rencana yang disusun dengan tenang dan kejam. Rani hidup nyaman dengan uang asuransi yang seharusnya dibayarkan karena kematian dirinya. Arman bahkan membeli mobil baru, memperluas bisnisnya, dan menata rumah itu seolah tak ada kenangan yang perlu disesali. Semua dilakukan di atas nama seseorang yang masih hidup, tapi dianggap sudah mati. Mira tidak langsung bertindak. Ia memilih cara yang perlahan namun pasti. Ia mulai memperhatikan detail kecil yang mungkin bisa membawanya pada bukti lain. Setiap kali Arman menerima telepon, ia mendengarkan nada suaranya dari ruang dapur. Setiap kali Rani menulis sesuatu, ia mengamati kertas-kertas bekas di tempat sampah. Sampai suatu hari, ia menemukan hal yang membuat napasnya berhenti sejenak. Di bawah tumpukan surat dan catatan belanja, ada sebuah nota bengkel dengan tanggal yang sama seperti hari kecelakaan. Nota itu mencatat perbaikan rem mobil, tapi keterangan di bawahnya tertulis, pengerjaan selesai sesuai permintaan. Tangan Mira bergetar ketika membacanya. Tidak mungkin seseorang memperbaiki rem dengan keterangan seperti itu, kecuali ada sesuatu yang sengaja diubah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Semua kenangan kecelakaan itu kembali jelas di kepalanya. Bagaimana truk muncul tiba-tiba, bagaimana mobilnya sulit dikendalikan, dan bagaimana semuanya terasa seperti sudah diatur agar ia tidak punya kesempatan untuk selamat. Dan kini, bukti itu ada di tangannya. Bukan hanya tentang pengkhianatan cinta, tapi juga tentang rencana pembunuhan yang nyaris berhasil. Beberapa hari kemudian, Mira kembali menemukan sesuatu yang menguatkan dugaannya. Rani menerima surat dari sebuah bank dan tanpa sengaja meninggalkannya di meja makan. Di surat itu tertulis jumlah saldo yang besar dengan nama penerima ganda, Rani dan Arman. Uang itu berasal dari pencairan asuransi atas nama Mendiang Mira Astuti.
segalanya semakin jelas. Mira mulai menyadari bahwa cinta yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati ternyata hanya digunakan sebagai alat. Arman bukan hanya meninggalkannya, tapi juga menghapus keberadaannya demi uang. Rani, yang dulu datang padanya untuk meminta nasihat, justru ikut menjadi bagian dari permainan itu. Namun alih-alih marah, Mira merasakan ketenangan aneh. Ia tidak ingin membuat mereka sadar terlalu cepat. Ia ingin mereka merasa aman dulu, karena hanya dengan begitu, mereka tidak akan menyadari bahwa bahaya sedang tumbuh di tengah kehidupan baru mereka. Dalam diam, ia menyalin beberapa dokumen penting. Ia memotret surat asuransi, nota bengkel, dan berkas yang berkaitan dengan kecelakaan. Semuanya ia simpan di dalam buku catatan kecil yang disembunyikan di bawah kasur kamarnya. Buku itu menjadi senjata, bukti bahwa ia tidak gila, bahwa semua yang terjadi bukan hasil khayalan. Setiap malam, ia menulis di halaman belakang buku itu, bukan sekadar catatan, tapi pengingat untuk dirinya sendiri. Ia menulis bahwa kesedihan tidak boleh menjadi akhir, dan bahwa keadilan kadang datang dari tangan orang yang paling disakiti. Tulisan-tulisan itu menjadi penguat ketika hatinya mulai rapuh. Hari demi hari, rasa percaya diri Mira tumbuh. Ia mulai menatap Arman tanpa gemetar, mulai berani berjalan di depan Rani tanpa takut dikenali. Lucunya, tak satu pun dari mereka menyadari siapa dirinya sebenarnya. Arman kadang menatapnya dengan sekilas rasa familiar, tapi cepat mengabaikannya. Ia terlalu sibuk menikmati kenyamanan hidupnya yang baru untuk memikirkan masa lalu. Namun semesta selalu punya cara untuk mempermainkan rasa aman. Suatu malam, listrik rumah sempat padam. Dalam kegelapan itu, Arman meminta Mira menyalakan lilin. Saat ia berjalan membawa cahaya kecil menuju ruang tamu, wajahnya sempat terlihat jelas oleh Arman dalam pantulan kaca jendela. Tatapan Arman sempat berubah. Ada sedikit raut bingung, seperti sedang melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam, menatap sesaat, lalu berbalik. Sejak malam itu, Mira sadar waktunya tidak banyak. Ia harus bergerak lebih cepat sebelum kebenaran tercium. Namun sebelum melakukan apapun, ia ingin melihat satu hal lagi. Ia ingin tahu apakah Rani tahu semua rencana itu sejak awal, atau hanya ikut hanyut setelah semuanya terjadi. Kesempatan datang ketika Rani meninggalkan dompet di meja dapur. Di dalamnya, Mira menemukan foto lama. Foto dirinya bersama Rani diambil beberapa tahun lalu. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan Rani. Jika dia tidak ada, semuanya akan lebih mudah. Tulisan kecil itu menjadi bukti terakhir yang menghapus sisa ragu di hati Mira. Mereka berdua sama-sama bersalah. Malam itu, Mira duduk di kamarnya yang kecil, menatap jendela yang menampakkan cahaya remang dari luar. Di luar sana, dua orang tertidur nyenyak di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Ia menarik napas panjang, semua kepingan sudah lengkap, semua rahasia sudah terbongkar. Sekarang yang tersisa hanyalah langkah berikutnya. Bukan untuk melukai, tapi untuk mengungkap semuanya di hadapan dunia. Agar orang-orang tahu bahwa yang mereka anggap telah mati sebenarnya masih hidup, dan kini sedang menunggu waktu untuk kembali. Dalam keheningan malam itu, Mira menatap tangannya sendiri. Dulu tangan ini digunakan untuk memasak, merawat rumah, dan menulis catatan kecil cinta untuk suaminya. Sekarang tangan yang sama menggenggam bukti kejahatan yang nyaris menghapus dirinya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya tahu arah langkahnya. Ia tahu perjalanan selanjutnya tidak akan mudah. Akan ada risiko, akan ada bahaya, dan mungkin akan ada air mata lagi. Tapi kali ini, ia tidak takut. Karena rasa takut sudah mati bersama cinta yang dikhianati. Dan di malam itu, di bawah cahaya lilin yang hampir padam, Mira menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Besok aku akan mulai membuat mereka mengingat siapa yang seharusnya tidak pernah mereka kubur. Sejak hari itu, setiap langkah yang Mira ambil terasa lebih ringan, tapi di dalam dadanya, ada detak yang semakin cepat. Ia tahu, ia sedang berada di batas antara masa lalu dan masa depan yang belum jelas. Ia bukan lagi korban, tapi juga belum menjadi pemenang. Namun yang pasti, kini ia hidup untuk satu tujuan,
memperlihatkan kebenaran yang telah lama dikubur. Hari-hari di rumah itu semakin aneh. Arman mulai menunjukkan kegelisahan kecil. Kadang ia tampak melamun di ruang tamu, menatap foto pernikahan lama yang entah mengapa masih ia simpan di lemari bawah tangga. Rani, di sisi lain, mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Mira. Mungkin karena perempuan itu terlalu tenang, terlalu tahu banyak hal, dan terlalu rapi dalam bekerja. Ada perasaan samar di wajah Rani setiap kali mereka berpapasan, seperti melihat bayangan masa lalu yang tak seharusnya kembali. Mira memanfaatkan semua itu. Ia tahu ketakutan yang paling besar bukanlah kehilangan harta, tapi dihantui oleh dosa yang belum selesai. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang membuat keduanya merasa tidak tenang. Suatu malam, ia sengaja menata ulang pot bunga di teras persis seperti dulu ketika ia masih tinggal di sana. Keesokan paginya, Rani terlihat bingung, tapi tidak mengatakan apa-apa. Hari berikutnya, ia mengganti posisi figura di ruang tamu. Sebuah kebiasaan kecil yang dulu sering ia lakukan. Perubahan itu tampak sepele, tapi cukup untuk membuat rumah itu terasa seperti dihuni oleh kenangan. Beberapa hari kemudian, Mira menaruh sapu tangan lama di meja dapur. Warna dan bordirannya khas, sama seperti miliknya dulu. Ketika Rani menemukannya, wajahnya pucat. Ia memandangi benda itu lama, lalu buru-buru membuangnya. Tapi malam harinya, ia terlihat gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mira hanya menatap dari jauh, diam, tapi matanya menyimpan kepuasan kecil. Ia tahu, luka batin paling dalam datang dari rasa bersalah yang tidak bisa dihapus. Arman juga mulai berubah. Ia menjadi lebih mudah marah, sering lupa hal-hal kecil, dan beberapa kali memanggil nama Mira tanpa sadar. Rani mencoba menenangkan, tapi suasana rumah perlahan memburuk. Mira hanya menjalankan tugas seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam, menyapu halaman, mencuci pakaian, semua dengan wajah yang sama tenangnya. Namun di dalam pikirannya, ia menyusun langkah demi langkah, memastikan bahwa mereka berdua tidak akan pernah bisa hidup dengan damai seperti dulu. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya oranye memenuhi ruang tamu, Mira melihat Arman duduk sendirian di kursi rotan. Wajahnya tampak lelah dan kosong. Di depannya, segelas kopi dingin yang sudah tidak tersentuh. Ia tahu, saat-saat seperti itu adalah waktu di mana penyesalan mulai menyelinap masuk. Mira tidak mengatakan apapun, tapi kehadirannya di ruangan itu cukup membuat udara menjadi berat. Arman sempat menatap sekilas ke arahnya, dan untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Di mata Arman ada sesuatu yang berbeda, seperti ketakutan yang berusaha disembunyikan. Malamnya ia mendengar suara langkah terburu-buru dari lantai atas. Arman dan Rani bertengkar. Suara mereka tidak jelas, tapi dari nada bicaranya, Mira tahu mereka saling menyalahkan. Rani menuduh Arman menyembunyikan sesuatu. Arman membantah. Namun yang paling menarik, Mira mendengar satu kalimat yang membuatnya membeku. Rani berkata bahwa ia merasa Mira masih hidup. Kalimat itu seperti angin dingin yang menembus jantungnya. Berarti semua rencana kecilnya mulai berhasil. Mira duduk di kamarnya malam itu, menatap buku catatan yang berisi bukti dan rencana. Hal-hal kecil yang ia lakukan ternyata cukup untuk mengguncang fondasi rumah itu. Ia tahu, keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tapi bisa tumbuh dari retakan ketakutan. Sekarang yang ia butuhkan hanyalah langkah terakhir, membuat semua bukti itu keluar ke dunia nyata. Keesokan harinya, ia pergi ke kota sebentar dengan alasan membeli bahan makanan. Sebenarnya, ia menuju kantor pos. Di sana, ia mengirimkan salinan dokumen-dokumen penting ke seorang wartawan lama, yang dulu pernah meliput kasus kecelakaan tragis miliknya. Ia tidak menulis namanya, hanya pesan singkat yang berbunyi, "Cari tahu kebenaran di balik kematian Mira Astuti. Bukti sudah ada di tanganmu." Langkah itu membuatnya sedikit lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seperti benar-benar hidup. Ia tidak lagi hanya menunggu atau bersembunyi. Ia bertindak. Ia tahu akan ada akibatnya, tapi itu tidak lagi menakutkan. Hari-hari selanjutnya berjalan lebih cepat. Arman semakin tidak tenang. Ia mulai sering pergi keluar rumah tanpa penjelasan. Rani semakin curiga dan terus menanyakan hal-hal kecil yang tidak penting. Rumah itu yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh tegang.
Dan di tengah semua kekacauan itu, Mira tetap berjalan dengan langkah ringan, menyapu setiap pagi seperti biasa. Sampai akhirnya, kabar itu datang. Suatu sore, suara berita dari televisi di ruang tamu menyebutkan bahwa pihak kepolisian sedang menyelidiki ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan bernama Mira Astuti setelah ditemukan kejanggalan dalam laporan resmi. Rani langsung menatap layar televisi dengan mata membesar. Arman tampak membeku, tak bisa berkata apa-apa. Dalam keheningan yang tegang itu, Mira berdiri di dapur, memandangi mereka dari jauh. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya tatapan kosong yang sulit ditebak. Ia tahu badai baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan yang dulu ia rasakan kini berpindah ke hati orang yang pernah berusaha menghapusnya dari dunia. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Tirai bergetar pelan, dan suara jendela berderak seperti bisikan samar. Di kamar bawah, Mira menatap bayangannya di cermin. Wajahnya sudah berbeda dari dulu, tapi di matanya ada nyala yang sama. Nyala seorang perempuan yang pernah dihancurkan, tapi bangkit dengan luka sebagai kekuatan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Bisa jadi, kebenaran akan segera terungkap. Bisa jadi rahasia itu akan berbalik menjadi bahaya untuknya. Namun satu hal pasti, kini ia tidak lagi bersembunyi di balik kematian. Ia sudah hidup sepenuhnya, meski dalam bayangan. Dan rumah itu, yang dulu menjadi tempat cinta dan pengkhianatan, kini berubah menjadi panggung di mana setiap dosa mulai menampakkan wujudnya. Di luar, suara petir terdengar jauh di langit. Mira menatap ke arah rumah yang kini mulai retak oleh rasa takut, dan dalam hati ia tahu, semua baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa berat sejak matahari belum sepenuhnya naik. Rumah besar di ujung jalan tampak berbeda, tak lagi tenang seperti biasanya. Rani duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara Arman berjalan mondar-mandir dengan raut bingung. Suara televisi terus berulang menyiarkan berita yang sama. Polisi sedang membuka kembali kasus kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan bernama Mira Astuti. Setelah ditemukan bukti baru yang menunjukkan adanya sabotase pada sistem rem mobil. Berita itu seperti petir di siang bolong. Semua yang selama ini mereka kubur perlahan mulai menggeliat keluar. Arman tampak pucat. Rani bahkan tak sanggup menatap layar. Dan di tengah semua kepanikan itu, Mira berdiri di dapur, memotong sayuran dengan tenang. Pisau di tangannya bergerak pelan, berirama, seolah ia sedang mendengarkan musik lembut di kepalanya. Ia mendengar semuanya. Setiap langkah panik, setiap desah cemas, setiap percakapan singkat yang mereka bisikkan di antara napas terburu-buru. Namun ia tidak ikut panik. Dalam hatinya, ada rasa lega yang dalam. Kebenaran sudah mulai mengetuk pintu mereka, dan kali ini tidak akan mudah ditutup. Hari itu, suasana rumah berubah drastis. Arman mematikan televisi, mengambil ponsel, dan menelepon seseorang dengan nada panik. Rani mencoba menenangkannya, tapi matanya menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mira hanya berjalan melewati mereka dengan langkah ringan, membawa piring kotor ke dapur. Tidak ada yang memperhatikan bahwa perempuan yang mereka panggil asisten itu sebenarnya sedang menikmati setiap detik kejatuhan mereka. Siang harinya, 2 orang polisi datang ke rumah. Mereka menanyakan beberapa hal tentang kecelakaan yang terjadi setahun lalu. Arman menjawab dengan wajah tenang, mencoba tampak kooperatif. Tapi Mira, yang berdiri di belakang mereka sambil membawa teh, bisa melihat keringat dingin di pelipis Arman. Rani duduk diam di sofa, berusaha menampilkan senyum sopan, tapi tangannya bergetar halus saat memegang cangkir. Ketika polisi pergi, rumah itu kembali sunyi. Sunyi yang tidak nyaman. Setiap suara langkah, setiap helaan napas terdengar jelas. Mira kembali ke kamarnya di lantai bawah dan menatap buku catatannya. Semua yang ia kirim lewat pos sudah mulai bekerja. Berita sudah menyebar, penyelidikan dimulai, dan bayangan masa lalu kini benar-benar berdiri di depan pintu rumah itu. Malamnya, ia duduk di ranjang kecilnya, memandangi lampu kamar yang temaram. Dulu, di rumah ini, ia sering terjaga sampai larut hanya untuk menunggu Arman pulang. Ia akan menyiapkan teh hangat dan membuka pintu dengan senyum lembut, meski hatinya sering kecewa karena Arman datang dengan wajah dingin. Kini,
peran itu terbalik. Armanlah yang tidak bisa tidur, menatap pintu dengan gelisah, karena takut sesuatu dari masa lalu akan datang mengetuk. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menegangkan. Setiap kali bel rumah berbunyi, Rani terkejut dan menatap ke arah pintu dengan mata cemas. Arman mulai jarang berbicara, lebih banyak duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar komputer yang tidak pernah menyala. Mira tetap bekerja seperti biasa, tapi kini setiap gerakannya membawa makna. Ia menaruh kembali pot bunga ke posisi semula seperti dulu, mengganti taplak meja dengan corak lama, bahkan menggantung kembali foto pernikahan mereka yang ia temukan di gudang. Setiap perubahan kecil membuat rumah itu terasa semakin sesak bagi Arman dan Rani. Mereka seperti hidup di antara dua dunia, yang sekarang dan yang dulu mereka coba kubur. Dan di tengah semua itu, Mira berdiri tenang, menyaksikan bagaimana ketenangan palsu mereka hancur sedikit demi sedikit. Suatu sore, seseorang datang membawa surat dari kantor polisi. Surat panggilan untuk Arman agar memberikan keterangan tambahan. Arman membaca surat itu dengan wajah pias. Ia menatap Rani yang langsung menunduk, lalu membanting kertas itu ke meja. Mira melihat semuanya dari kejauhan, menahan diri agar tidak tersenyum. Ia tahu, waktu pembalasan bukan hari ini, tapi semuanya sudah mengarah ke sana. Malam itu hujan turun deras. Suara gemuruh petir membuat rumah terasa seperti bergetar. Rani duduk di sofa dengan wajah pucat, memeluk bantal, sementara Arman menatap keluar jendela. Mira berjalan ke dapur, menyiapkan teh hangat, dan menaruhnya di meja tanpa sepatah kata. Ia melihat tangan Arman yang bergetar saat mengambil cangkir. Mungkin bukan karena dingin, tapi karena takut. Takut pada sesuatu yang seharusnya sudah mati, tapi kini hidup kembali di antara mereka. Beberapa hari kemudian, berita baru muncul di media. Polisi menemukan bukti tambahan. Ada transaksi mencurigakan antara bengkel mobil dan seseorang atas nama Arman. Kasus itu kini secara resmi berubah dari kecelakaan menjadi dugaan percobaan pembunuhan. Berita itu mengguncang semuanya. Telepon dari teman-teman bisnis berhenti datang. Wajah Rani semakin tirus, matanya merah karena kurang tidur. Arman mulai menghindari tatapan orang di sekitar. Mira tahu, hidup mereka kini sudah mulai hancur. Tapi itu belum cukup. Kebenaran belum sepenuhnya keluar dari kegelapan. Masih ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan. Memperlihatkan bahwa perempuan yang mereka kubur dengan kebohongan sebenarnya masih hidup. Pagi berikutnya, ia berdiri di depan cermin lama yang tergantung di kamarnya. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik itu, ada getaran kecil di dada. Ia tahu apa yang akan ia lakukan bisa mengubah segalanya. Ia tidak lagi takut pada mereka. Ia tidak takut pada apapun. Ia hanya ingin keadilan. Hari itu, ia menulis surat. Surat yang ditujukan untuk kantor polisi, untuk wartawan yang dulu menerima kiriman dokumen, dan untuk seorang sahabat lama yang dulu hadir di pemakaman palsunya. Surat itu singkat, hanya satu kalimat di akhir. Saya masih hidup. Ketika matahari mulai turun, ia berjalan keluar rumah dengan langkah perlahan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, ia menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu penuh kenangan, lalu berubah menjadi tempat penuh dosa. Ia tahu, sebentar lagi segalanya akan berakhir. Tidak dengan kematian, tapi dengan kebenaran yang akan menghancurkan kebohongan yang mereka bangun selama ini. Malam itu, ketika hujan kembali turun, bel rumah berbunyi keras. Rani berlari membukakan pintu, dan di sana berdiri dua polisi bersama seorang pria berseragam. Arman muncul dari ruang kerja dengan wajah tegang. Sementara itu, dari bayangan di koridor, Mira berdiri diam, menyaksikan semuanya dengan tatapan tajam. Masa lalu yang mereka coba kubur kini benar-benar mengetuk pintu. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu tidak lagi menjadi tempat perlindungan, tapi menjadi saksi dari dosa yang akhirnya kembali menuntut. Di luar, kilat menyambar langit. Hujan semakin deras. Dan di dalam rumah, ketenangan terakhir mereka menguap bersama udara dingin malam itu. Segalanya akan berubah, dan Mira tahu, ia baru saja membuka babak terakhir dari kisah yang seharusnya sudah berakhir setahun lalu.
suasana rumah itu berubah total setelah kedatangan polisi malam itu. Hujan yang deras menambah ketegangan di udara, seolah alam pun ikut menyaksikan terbukanya rahasia yang selama ini terkubur. Arman berdiri kaku di ruang tamu, berusaha tampak tenang, namun wajahnya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Rani duduk di sofa dengan tangan gemetar, sesekali menatap ke arah pintu seolah takut sesuatu yang lebih buruk akan datang. Polisi menjelaskan kedatangan mereka. Kasus kecelakaan lama itu kini resmi dibuka kembali. Ada bukti baru yang menunjukkan bahwa rem mobil milik Mira Astuti sengaja dirusak. Nama Arman disebut dalam laporan, lengkap dengan transaksi keuangan yang mengarah padanya. Rani menunduk, wajahnya pucat pasi. Arman berusaha menjelaskan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman, tapi suaranya tidak stabil. Setiap kalimat terdengar seperti alasan yang dibuat tergesa-gesa. Mira berdiri di balik dinding koridor, menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Di balik wajah tenangnya, hatinya berdebar keras. Ia tahu inilah titik balik dari segalanya. Semua kebohongan yang mereka bangun dengan hati-hati kini mulai runtuh. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Cukup berdiri di sana, menjadi saksi bagaimana karma bekerja dengan caranya sendiri. Setelah polisi pergi, rumah itu berubah menjadi tempat yang asing. Tidak ada suara lagi, hanya langkah berat Arman yang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Rani mengurung diri di kamar, mungkin menangis, mungkin juga menyesal. Tapi Mira tahu, penyesalan mereka datang bukan karena kehilangan seseorang, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Keesokan paginya, kabar tentang penyelidikan ulang kasus itu tersebar luas. Media mulai menulis artikel baru. Foto-foto lama Mira kembali muncul di layar berita, lengkap dengan kisah pernikahan yang dulu dianggap sempurna. Nama Arman disebut sebagai pihak yang diduga terlibat dalam sabotase kendaraan istrinya sendiri. Berita itu menyebar cepat, menembus ruang-ruang kecil di kota, sampai akhirnya menjadi topik hangat di antara orang-orang yang dulu mengenal mereka. Mira menyimak semuanya dari radio kecil di dapur. Setiap kalimat yang keluar dari penyiar terasa seperti udara segar setelah lama terkurung. Ia menutup matanya sejenak, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, tapi lega. Seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun di sisi lain, ia tahu pertempuran belum selesai. Arman adalah orang yang pandai memainkan keadaan. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dan benar saja, sore itu Arman pergi dengan mobilnya, meninggalkan rumah tanpa memberitahu Rani kemana. Mira melihat dari jendela, menatap mobil yang melaju di bawah langit mendung. Ada sesuatu di matanya, bukan kebencian, melainkan rasa iba yang samar. Karena di balik semua kejahatan yang dilakukan Arman, Mira masih bisa melihat sisa manusia di dalam dirinya. Seseorang yang dulu pernah ia cintai, tapi membiarkan ambisi menelan hati dan akalnya. Hari-hari berikutnya, penyelidikan semakin dalam. Polisi menemukan bahwa dokumen asuransi jiwa Mira diurus hanya 2 minggu sebelum kecelakaan. Tanda tangannya dipalsukan. Bukti-bukti itu semakin menguatkan tuduhan terhadap Arman. Rani mulai jarang keluar kamar. Ia hidup dalam ketakutan, sementara Arman terus berusaha mencari cara untuk menutup jejak. Tapi semuanya sudah terlambat. Mira berjalan di lorong rumah setiap malam, melewati ruang-ruang yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Di dinding masih tergantung foto lamanya, senyum yang kini terasa asing. Ia tidak lagi marah. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menuntaskan semuanya sampai akhir. Ia ingin melihat keadilan benar-benar ditegakkan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang pernah percaya pada cinta yang salah. Beberapa hari kemudian, polisi datang lagi. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk membawa Arman ke kantor, guna dimintai keterangan resmi. Rani menangis saat melihat mobil polisi berhenti di depan rumah, tapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Arman berusaha tetap tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ketakutan yang nyata. Ketika ia berjalan melewati koridor menuju pintu, Mira berdiri di ujung lorong, menatapnya dari kejauhan. Pandangan mereka sempat bertemu. Sekilas, ada sesuatu di mata Arman, mungkin pengakuan, mungkin juga kebingungan.
seolah ia mulai mengenali siapa sebenarnya perempuan yang selama ini bekerja di rumahnya. Namun sebelum apapun bisa terjadi, polisi membawanya pergi. Rani terduduk di lantai, menangis dalam keheningan. Dan Mira, dengan langkah perlahan, kembali ke kamarnya. Malam itu terasa panjang. Hujan kembali turun, seperti malam ketika polisi pertama kali datang. Mira duduk di tepi ranjang, membuka buku catatannya, dan menulis satu kalimat. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya, bahkan tanpa aku harus berbicara. Namun di balik ketenangan itu, masih ada sesuatu yang belum selesai. Kasus itu memang sudah terbuka, tapi belum ada yang tahu bahwa Mira sendiri masih hidup. Dunia masih menganggapnya mati, dan itu berarti Arman dan Rani masih bisa bersembunyi di balik keraguan. Mira tahu, saatnya akan tiba untuk memperlihatkan wajahnya ke dunia. Tapi ia juga tahu, langkah itu akan mengguncang banyak hal. Keesokan paginya, ia membaca berita di koran. Arman dipanggil kembali ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan, dan kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai tersangka. Rani terlihat menemani, tapi wajahnya kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Mira menatap foto mereka di koran, lalu menatap bayangannya di cermin. Wajahnya berbeda, tapi matanya masih sama. Mata perempuan yang pernah mencintai dengan tulus, dikhianati tanpa belas kasih, dan kini berdiri kembali dengan kekuatan yang lahir dari luka. Ia tahu, kisah ini belum berakhir. Masih ada satu bab terakhir yang harus ia hadapi. Bukan di ruang dapur, bukan di rumah, tapi di tempat di mana segalanya dimulai. Kantor polisi, tempat kebenaran akhirnya akan keluar sepenuhnya. Dan di hari itu nanti, semua orang akan tahu bahwa Mira Astuti tidak mati. Ia hidup, berjalan, dan menyaksikan bagaimana dosa yang dulu menelannya kini berlutut di hadapan kebenaran. Langit sore itu berubah kelabu. Angin bertiup pelan, membawa aroma hujan yang mendekat. Mira menatap keluar jendela, matanya tenang tapi dalam. Ia tahu waktunya semakin dekat. Dan kali ini, ia tidak akan lagi menjadi bayangan. Ia akan berdiri di bawah cahaya, membawa kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan oleh siapapun. Hari itu udara terasa berbeda. Matahari seolah ragu menampakkan diri, dan langit diselimuti abu tipis yang menandakan hujan akan turun lagi. Di halaman depan kantor polisi, mobil-mobil berlalu lalang. Wartawan mulai berkumpul, kamera mengarah ke pintu masuk tempat Arman akan dipanggil untuk pemeriksaan kedua. Sorot lampu kamera berkelebat seperti kilat kecil, memantul di wajah tegang para petugas yang menjaga. Sementara itu, di seberang jalan, seorang perempuan berdiri diam di bawah pohon rindang. Tubuhnya dibalut mantel abu-abu, rambutnya dikuncir rapi, dan di wajahnya terselip topi hitam yang menutupi sebagian besar parasnya. Tidak ada yang mengenalinya. Tapi bagi dirinya sendiri, langkahnya hari itu terasa seperti napas pertama setelah sekian lama tenggelam di air yang dalam. Itulah Mira. Perempuan yang pernah dikabarkan meninggal, kini berdiri di depan tempat di mana kebenaran akhirnya menunggu untuk disingkap. Ia memandangi gedung itu dengan perasaan campur aduk. Takut, lega, tapi juga marah. Ada sesuatu yang berputar di dadanya, seperti api kecil yang menolak padam, meski sudah lama terbakar. Hari itu bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang mengambil kembali hidupnya yang dirampas begitu saja. Di dalam gedung, Arman duduk di ruang pemeriksaan. Wajahnya tampak lelah, matanya merah, dan rambutnya sedikit berantakan. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan suara datar, berusaha tetap terlihat kuat. Tapi dari bahasa tubuhnya, ketakutan sudah tak bisa lagi disembunyikan. Rani menunggu di luar ruangan, menatap lantai tanpa fokus. Di tangannya ada tisu kusut yang terus diremas berulang-ulang. Ketika pemeriksaan berlangsung, seorang perwira polisi masuk membawa map coklat. Ia menyerahkan beberapa berkas baru kepada penyidik. Isinya adalah foto-foto lama, catatan medis, dan bukti administrasi yang menunjukkan bahwa korban dalam kecelakaan itu tidak pernah tercatat meninggal secara resmi. Ada nama Mira Astuti di dalam daftar pasien yang sempat koma selama 3 bulan di rumah sakit luar kota. Suasana ruang pemeriksaan mendadak berubah. Penyidik menatap Arman dengan tajam. Arman kebingungan, mencoba menyangkal, tapi kata-katanya mulai terbata-bata.
Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia berusaha mengelak, beralasan bahwa semua itu mungkin kesalahan pencatatan. Namun wajahnya jelas menunjukkan sesuatu, ketakutan yang semakin nyata. Di luar gedung, Mira melangkah pelan menuju pintu masuk. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menapaki tahun-tahun penderitaan yang dulu ia jalani seorang diri. Ia ingat betul malam ketika sadar dari koma dan mendapati dirinya sendirian di rumah sakit, dengan tagihan menumpuk dan tidak ada siapapun yang menunggu. Ia ingat rasa hancur ketika mendengar bahwa suaminya telah menikah lagi dengan sahabatnya sendiri. Kini semua itu berputar di kepalanya, tapi bukan lagi dengan air mata. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa ia berhak mendapatkan keadilan. Saat ia memasuki gedung, beberapa polisi menatap heran. Mereka mengenali wajahnya, wajah yang ada di foto-foto lama, di berkas kasus di papan penyelidikan. Suara berbisik mulai terdengar di antara mereka. Beberapa orang berhenti menulis, beberapa lainnya saling menatap, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Langkah Mira berhenti di depan meja resepsionis. Ia mengeluarkan kartu identitas baru yang dibuat setelah ia sembuh, dengan nama yang sama, Mira Astuti. Petugas menatapnya lama, lalu segera memanggil atasannya. Dalam hitungan menit, suasana di kantor itu berubah total. Pintu ruang pemeriksaan terbuka, penyidik keluar disusul dua petugas yang tampak kebingungan. Dan di belakang mereka, Arman berdiri terpaku di kursinya, menatap ke arah pintu dengan mata melebar. Ketika Mira masuk, keheningan langsung jatuh di ruangan itu. Waktu seakan berhenti. Arman menatapnya seperti melihat hantu. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan tangannya bergetar di atas meja. Mira hanya berdiri diam, menatap balik dengan mata tenang tapi tajam. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, tapi kehadirannya sudah lebih dari cukup untuk memecahkan semua kebohongan. Polisi menatap mereka berdua bergantian, mencoba memahami situasi yang tak masuk akal itu. Mira mengulurkan amplop berisi dokumen medis dan surat pernyataan dari rumah sakit tempat ia dirawat. Isinya membuktikan bahwa ia memang masih hidup dan selama ini tinggal di bawah identitas sementara demi keamanan. Arman kehilangan kata-kata. Semua alasan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Ia ingin berdiri, tapi lututnya lemas. Rani, yang berdiri di luar, mendengar suara gaduh dan segera masuk. Begitu melihat Mira, tubuhnya langsung kaku. Wajahnya berubah pucat seperti kertas. Ruang pemeriksaan itu kini seperti panggung karma. 3 orang yang dulu terikat oleh cinta dan pengkhianatan kini bertemu lagi dalam satu ruangan, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai saksi, pelaku, dan korban. Mira menatap keduanya lama. Tidak ada amarah di matanya, hanya kelelahan dan ketegasan. Ia tidak butuh lagi penjelasan. Tidak butuh permintaan maaf. Yang ia inginkan hanya satu, kebenaran ditetapkan, keadilan ditegakkan. Penyidik akhirnya memutuskan menunda pemeriksaan sementara untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Namun satu hal jelas, kasus itu kini berubah total. Dengan kehadiran Mira, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Semua kebohongan kini berdiri di bawah cahaya terang dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Ketika Mira keluar dari ruangan, wartawan yang menunggu di luar langsung berkerumun. Kamera berkilat, suara tanya menggema di udara. Tapi Mira hanya berjalan melewati mereka, menatap ke depan tanpa ekspresi. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi kali ini, perbedaannya bukan karena kehilangan, melainkan karena kemenangan kecil atas takdir yang dulu begitu kejam. Langit di atas kantor polisi mulai hujan. Tetesannya membasahi jalanan, menyapu debu yang menempel di aspal. Mira menatap ke langit dan menarik napas dalam. Hujan itu terasa seperti ucapan selamat datang, tanda bahwa akhirnya ia benar-benar kembali ke dunia yang dulu meninggalkannya. Dan di balik air hujan yang turun, langkahnya perlahan menjauh dari gedung itu. Ia tahu, cerita ini belum benar-benar selesai. Masih ada yang harus diselesaikan. Bukan hanya di meja hukum, tapi di hatinya sendiri. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berjalan tanpa rasa takut. Karena hari itu, wajah yang pernah dikira mati akhirnya kembali hidup.
Setelah hari itu, semuanya berubah dengan cepat. Nama Arman menghiasi semua halaman berita. Kasus kecelakaan yang dulu dianggap musibah, kini berubah menjadi dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri. Kantor polisi dikerumuni wartawan setiap hari. Orang-orang yang dulu memujinya sebagai pengusaha sukses, kini memalingkan wajah, pura-pura tidak kenal. Rani berhenti keluar rumah. Tirai jendela selalu tertutup rapat. Telepon berdering tanpa henti, tapi tak satu pun ia angkat. Setiap malam, suara isaknya menggema di seluruh rumah yang dulu penuh tawa. Kini hanya kesunyian yang tersisa, sunyi yang menusuk lebih dalam dari teriakan manapun. Sementara itu, Mira tinggal di rumah aman yang disediakan polisi. Hari-harinya diisi dengan pemeriksaan, laporan, dan tumpukan berkas. Ia lelah, tapi di dalam kelelahan itu ada rasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Tidak lagi terbangun di tengah malam karena bayangan wajah Arman atau tatapan licik Rani. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, seorang petugas datang dan memberitahu bahwa Arman menolak semua tuduhan. Ia bersikeras bahwa kecelakaan itu murni kesalahan teknis. Ia bahkan mencoba membalikkan keadaan dengan menuduh Mira memalsukan identitas demi menjebaknya. Berita itu membuat dada Mira kembali sesak. Rasanya seperti ditarik kembali ke jurang yang sama, ke masa di mana suara Arman selalu terdengar benar, dan suaranya sendiri tidak pernah dipercaya. Tapi kali ini ia berbeda. Ia tidak lagi perempuan yang pasrah. Ia telah berdiri terlalu lama dalam kegelapan untuk kembali diam sekarang. Pagi berikutnya ia mendatangi pengacaranya. Mereka menyiapkan semua bukti, hasil medis, laporan perbaikan mobil, hingga rekaman transaksi bank yang membuktikan keterlibatan Arman. Setiap dokumen terasa seperti potongan luka lama yang kembali terbuka, tapi ia tetap kuat. Karena hanya dengan itu, keadilan bisa benar-benar berdiri di pihaknya. Sementara itu, Arman semakin terpojok. Bisnisnya bangkrut. Rekan-rekan kerja mundur satu persatu. Rumahnya disita, dan kendaraan mewah yang dulu ia banggakan, kini hanya kenangan di parkiran kantor polisi. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan penyesalan yang datang terlambat. Rani mulai menjauh darinya. Tidak ada lagi kemesraan palsu atau tatapan lembut. Yang tersisa hanya saling tuduh dan diam. Mereka hidup dalam satu atap yang hancur, masing-masing sibuk menyelamatkan diri. Ketika penyidikan mencapai tahap akhir, polisi menemukan bukti baru. Pesan singkat di ponsel Arman kepada seseorang di bengkel. Isi pesannya sederhana, tapi menghancurkan. Pastikan remnya tidak berfungsi sempurna. Jangan sampai ketahuan. Pesan itu dikirim sehari sebelum kecelakaan terjadi. Berita itu menyebar seperti api. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Tidak ada lagi kata yang bisa memperbaiki segalanya. Arman resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Hari itu, Mira hadir di persidangan pertama. Ia duduk di kursi saksi, mengenakan pakaian sederhana berwarna putih pucat. Wajahnya tenang, tapi tangannya sedikit gemetar di pangkuan. Di seberang ruangan, Arman menunduk, menghindari pandangan siapapun. Rani duduk di barisan belakang, dengan wajah kosong dan mata sembab. Suasana sidang terasa dingin. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Setiap kata yang keluar seperti palu yang memukul keras, menghancurkan sisa kebanggaan yang pernah dimiliki Arman. Mira hanya menatap lurus ke depan, mendengarkan tanpa air mata. Ia tidak ingin menangis lagi. Air matanya sudah habis bertahun-tahun lalu, di malam ketika ia sadar bahwa orang yang ia cintai justru ingin melihatnya mati. Ketika jaksa menunjukkan bukti-bukti, ruangan menjadi sunyi. Rekaman transaksi, laporan bengkel, dan pesan ponsel semuanya terbuka di depan umum. Arman mencoba bicara, tapi suaranya serak dan lemah. Kata-katanya tidak lagi berarti apa-apa. Setelah sidang berakhir, Mira keluar dari gedung pengadilan dengan langkah perlahan. Wartawan mengejarnya, tapi ia hanya menunduk dan berjalan melewati mereka. Udara sore terasa berat, tapi di dadanya ada ruang lega yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu keadilan memang lambat, tapi akhirnya datang juga. Dan ia tahu, kejatuhan Arman bukan hanya soal hukum, tapi juga soal hati yang tak lagi punya arah. Malam itu,
Arman duduk sendirian di ruang tahanan. Lampu neon di atas kepalanya berkelip pelan. Tangannya memegang foto lama, foto dirinya bersama Mira di hari pernikahan mereka. Wajah di foto itu tersenyum, penuh harapan, penuh cinta. Wajah yang kini hanya mengingatkannya pada apa yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, di rumah yang dulu mereka tempati, Rani berjalan tanpa arah. Rumah besar itu kini kosong dan dingin. Ia menatap cermin di ruang tamu, melihat wajahnya sendiri yang tampak asing. Dulu ia pikir menang karena mendapatkan cinta Arman. Kini ia sadar, yang ia dapat hanyalah kutukan dari kebohongan yang mereka buat bersama. Beberapa hari kemudian, keputusan awal sidang diumumkan. Arman ditahan sambil menunggu vonis akhir. Rani menghilang dari publik, dikabarkan pindah ke kota lain. Dan Mira, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bisa berdiri di bawah langit terbuka tanpa rasa takut. Namun di balik kelegaan itu, masih tersisa kehampaan. Keadilan memang datang, tapi rasa kehilangan tetap ada. Ia telah memenangkan kebenaran, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang dulu pernah mencintai tanpa syarat. Malam terakhir sebelum sidang vonis, Mira duduk di balkon rumah aman, memandangi langit berbintang. Ia berpikir tentang masa lalu, tentang semua tawa, janji, dan luka yang pernah ia alami. Kini semuanya seperti bayangan yang perlahan memudar. Ia sadar, kejatuhan Arman bukan akhir dari segalanya. Itu hanya bab terakhir dari kisah lama yang akhirnya ditutup. Setelah ini, yang tersisa hanyalah langkah baru. Langkah menuju kehidupan yang benar-benar miliknya. Dan di bawah cahaya bulan malam itu, untuk pertama kalinya, Mira tersenyum bukan karena masa lalu, tapi karena masa depan yang menunggunya dengan damai. Pagi itu, udara di kota terasa lebih hangat dari biasanya. Langit berwarna biru lembut, dan sinar matahari masuk perlahan melalui tirai jendela rumah kecil di pinggiran kota. Mira berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tidak ada lagi luka di dahi, tidak ada lagi mata sayu yang menahan duka. Hanya seorang perempuan yang tampak tenang, kuat, dan penuh kehidupan. Sudah 3 bulan sejak persidangan terakhir. Vonis dijatuhkan. Arman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman panjang. Semua berakhir di ruang pengadilan itu, tanpa teriakan, tanpa air mata. Hanya ketenangan yang aneh, seperti udara setelah badai besar berlalu. Sejak hari itu, Mira memutuskan untuk memulai semuanya dari awal. Ia meninggalkan kota lama yang penuh kenangan pahit dan pindah ke tempat baru, di mana tidak ada yang mengenalnya sebagai korban atau istri dari seorang pelaku. Ia hanya seorang perempuan biasa yang ingin hidup dengan damai. Hari-harinya kini sederhana. Pagi ia bekerja di sebuah toko bunga kecil di tepi jalan, membantu menata pot dan merangkai bunga untuk pelanggan. Setiap sore, ia berjalan di taman dekat rumah, menatap anak-anak bermain, mendengar tawa mereka yang ringan. Kadang, ia berhenti sejenak di bangku taman dan menutup mata, menikmati suara angin yang melewati dedaunan. Ada rasa syukur yang pelan-pelan tumbuh di dadanya. Bukan karena semuanya berjalan mudah, tapi karena ia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Ia tahu, hidup tidak akan pernah sepenuhnya kembali seperti dulu. Tapi ia juga sadar bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan bila diterima dengan ikhlas. Di salah satu pagi yang tenang, Mira menerima sepucuk surat. Surat itu datang tanpa nama pengirim, hanya amplop putih dengan tulisan tangan yang rapi. Isinya singkat, sebuah permintaan maaf dari Rani. Tidak panjang, tidak dramatis, hanya kalimat pendek yang berbunyi bahwa ia menyesal dan berharap Mira menemukan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Mira membaca surat itu berulang kali. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepuasan, hanya keheningan yang dalam. Ia tahu permintaan maaf tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tapi setidaknya itu menandakan sesuatu, bahwa rasa bersalah akhirnya menemukan jalan pulangnya. Hari berganti, musim pun berjalan. Waktu terus membawa Mira menjauh dari bayangan masa lalu. Kadang, kenangan masih datang tanpa permisi. Wajah Arman, suara langkah di malam hari, aroma rumah lama. Tapi kini kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia belajar membiarkan masa lalu tinggal di tempatnya. Di belakang, bukan di dadanya. Suatu sore,
saat menutup toko bunga, seorang anak kecil datang membawa sekeranjang mawar putih. Anak itu berkata bahwa bunga-bunga itu untuk ibu yang paling sabar di dunia. Mira tersenyum. Ia tidak tahu siapa yang mengajarkan kata-kata itu. Tapi kalimat sederhana itu membuat matanya hangat. Mungkin begitulah hidup bekerja. Selalu memberi kejutan kecil di saat hati paling siap menerimanya. Di rumah kecilnya, Mira menyalakan lilin di meja makan. Cahaya lilin memantul lembut di dinding, menimbulkan bayangan tenang. Ia memandangi bunga-bunga putih di vas kaca, lalu menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa kesepian. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Keadilan bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang berani bangkit setelah dihancurkan. Ia menutup buku itu, lalu menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang terlihat terang, seperti mata kecil yang bersinar di antara kegelapan. Mira menatap lama ke atas, dan entah mengapa, ada perasaan hangat di hatinya. Seolah semesta ingin memberitahu bahwa semuanya sudah cukup. Perjalanannya untuk mencari kebenaran sudah selesai, dan kini waktunya untuk hidup, benar-benar hidup. Beberapa bulan kemudian, ia membuka toko bunga miliknya sendiri. Di atas pintu toko, ia menulis nama sederhana, Astuti Garden. Nama yang dulu ia sembunyikan, kini berdiri dengan bangga di depan dunia. Setiap kali pelanggan datang, ia menyambut dengan senyum ramah, tanpa siapapun tahu kisah panjang di balik matanya yang teduh. Dan di suatu pagi yang cerah, seorang pelanggan baru datang. Seorang pria paruh baya yang membeli bunga untuk ibunya. Percakapan mereka ringan, tapi ada sesuatu di senyum pria itu yang membuat hati Mira tenang. Bukan cinta yang bergejolak, bukan kisah baru yang tergesa. Hanya ketenangan yang tulus. Seperti pagi setelah hujan panjang, saat matahari muncul tanpa perlu dipaksa. Mira tahu, hidupnya mungkin tidak akan sempurna. Tapi ia juga tahu, kebahagiaan bukan tentang sempurna, melainkan tentang keberanian untuk memulai lagi. Dan hari itu, di antara harum bunga dan sinar matahari pagi, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Damai. Bukan damai karena dunia akhirnya adil, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menatap keluar jendela, melihat anak-anak berlari di jalan, dan senyum kecil muncul di wajahnya. Perempuan yang dulu nyaris kehilangan segalanya kini berdiri tegak, menatap masa depan dengan mata yang jernih. Bukan lagi korban, bukan lagi bayangan, tapi manusia yang hidup kembali. Matahari sore menyentuh kulitnya, lembut dan hangat. Dan dalam keheningan itu, Mira berbisik dalam hati, "Aku sudah kembali. Hidupku sudah bernyawa lagi." Cerita pun berakhir di sana, tenang, penuh makna, dan menutup seluruh perjalanan panjang dengan rasa lega. Dari kehancuran, pengkhianatan, dan luka yang dalam, lahirlah kekuatan baru yang membawa satu pesan, bahwa kadang kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal untuk menemukan diri yang sebenarnya, 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 diri yang sebenarnya.